Usai olah TKP yang dilakukan di SMA Negeri 72, Kelapa Gading, Jakarta, pagi tadi gerbang sekolah tertutup rapat dalam upaya sterilisasi. Usai ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat kemarin, situasi sekolah sepi dan ditutup rapat dalam upaya sterilisasi. Sudah tak ada lagi olah TKP yang dilakukan kepolisian. Rencananya Polda Metro Jaya akan mengumumkan hasil olah TKP yang dilakukan oleh tim forensik Mabes Polri, Densus 88 dan Jibob Gegana hari ini. Dalam mengatasi trauma, Polda Metro Jaya memberikan pendampingan psikolog kepada keluarga korban dan para guru dan akan mendirikan Trauma Healing Center di SMA Negeri 72, Jakarta Utara. Diduga pelaku merupakan siswa SMA 72. Belum diketahui motif pelaku dikarenakan pihak kepolisian masih melakukan pendalaman kasus. Dan untuk mengetahui situasi pasca ledakan, sudah ada rekan Henry Aprila di SMA Negeri 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Henry, seperti apa suasana untuk sore ini di SMA 72? Silakan. Ya, kalau untuk suasananya sampai dengan sore hari ini, Jono dan juga Pak Pemirsa, kalau memang tadi sekiranya sempat turun hujan, yang kemudian di siang hari tadi pihak dari keluarga ataupun wali murid dan juga murid ini sempat melakukan masuk untuk bisa mengambil barang-barang yang sempat tertinggal pada saat insiden ledakan yang terjadi kemarin pada siang hari. Yang kemudian juga tadi juga sempat kami memantau ada pihak dari LPSK, kemudian juga tim dari psikolog Polda Metro Jaya untuk langsung memantau dan meninjau lokasi ledakan di titik-titik tertentu. Dan kemudian juga informasi terakhir yang kami terima sejak tadi pagi, sekiranya dari psikolog Polda Metro Jaya, tim psikolog Polda Metro Jaya juga langsung memantau dan juga meninjau titik-titik untuk lokasi tempat dari Trauma Healing Center yang tadi dilakukan. Memang informasi terakhir yang kami terima sekiranya pada hari Senin akan dilakukan. Dan terutama tadi pun kami juga sempat memantau dan juga sedikit berbincang bersama dengan pihak dari wali murid yang juga menyampaikan bahwa para murid sendiri pun juga disampaikan melalui informasi dari grup yang disampaikan oleh oleh pihak guru begitu untuk bisa masuk ke dalam sekolah ataupun titik-titik mereka meninggalkan barang-barang pada saat insiden kejadian di siang hari kemarin. Yang kemudian juga kalau kami memantau sampai dengan sore hari ini di depan gerbang kami pun awak media tidak bisa masuk ke dalam karena mengingat pihak pengamanan sendiri juga ini masih berjaga di dalam untuk bisa mengamankan situasi agar tidak ada yang keluar masuk ke dalam sekolah. Dan tentunya sejauh kami memantau untuk saat ini pun sudah tidak dipasangkan lagi garis ataupun polis line yang berada di depan SMA Negeri 72 Jakarta dan juga tidak ada penjagaan khusus di depan. Namun dipastikan kami pun juga memantau siapa-siapa saja yang memantau ataupun meninjau langsung ke lokasi untuk memantau dan juga melihat tempat lokasi kejadian ledakan. Dan Jono dan juga Pak Pemirsa, kalau memang informasi terakhir yang kami terima dan juga dapat kami sampaikan bahwa sekiranya untuk saat ini ada 96 korban yang sudah dialihkan ke beberapa rumah sakit terdekat untuk dilakukan rawat inap, begitu juga pengobatan maksud kami. Dan tentunya juga kalau secara rinci dan secara total ini sekiranya ada 2 korban, yang satu diantaranya adalah terduga yang juga ini melakukan atau masih dalam proses penyelidikan. Dan tentu kami memantau sampai sejauh ini belum ada pergerakan yang cukup signifikan yang terjadi di lokasi, tepatnya di SMA Negeri 72 Jakarta terkait dengan ledakan yang terjadi pada siang hari kemarin, Juno. Ya, Henry, kalau tadi Anda menyebutkan bahwa wali murid dan juga murid mengambil barang-barang yang tertinggal seperti di sekolah hari ini, apakah Anda sempat berbincang terkait dugaan motif perundungan? Karena kita tahu pelaku diduga ini juga korban bullying, perundungan seperti itu sehingga melakukan hal nekat seperti ini. Ada perbincangan itu dengan beberapa pihak di lapangan, Henry, mungkin? Jurnal berkaitan dengan
informasi tersebut tentunya kami pun memantau bahwa tadi salah satu wali murid yang juga menyampaikan informasi berkaitan dengan pengambilan barang-barang yang sempat tertinggal pada saat insiden kejadian, yang kemudian juga menyampaikan bahwa dalam hal ini tentu yang tadi kami wawancara ini tidak begitu dekat dengan terduga pelaku, yang juga pihak dari keluarga pun juga tidak mengenal jelas ataupun tidak mengenal lebih spesifik berkaitan dengan terduga pelaku, yang tentunya juga kalau memang informasi yang kami terima pun dari sejauh kami memantau ini pihak sekolah belum ada penyampaian resmi ataupun informasi yang disampaikan kepada awak media berkaitan dengan informasi terduga pelaku ataupun informasi-informasi lain yang dapat kami gali berkaitan dengan ledakan yang terjadi pada siang hari kemarin. Namun dipastikan pada hari ini pihak dari wali murid dan juga murid sendiri ini dapat masuk untuk bisa melakukan pengambilan barang-barang, yang salah satunya ini juga ada salah satu murid yang hendak melakukan pengambilan barang karena beberapa murid lainnya juga tadi siang sudah melakukan pengambilan barang, namun dipastikan untuk saat ini di depan gerbang sendiri juga sudah dipastikan tidak bisa masuk awak media, kemudian juga memang dari pihak keluarga ataupun pihak wali murid sendiri juga tidak bisa merekam ataupun mendokumentasikan hal-hal yang terjadi di dalam. Sementara Jono, kembali ke Anda. Andri, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjenguk korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta Utara yang dirawat di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih. Tiba di Rumah Sakit Yarsi sekitar pukul 1 siang tadi, Gus Ipul langsung menuju ruang perawatan pasien untuk melihat kondisi para korban. Ia juga sempat berdialog dengan para korban. Gus Ipul juga memastikan seluruh korban akan mendapat dukungan psikososial agar bisa kembali stabil secara emosional. Kami akan terus berkoordinasi dengan orang tua para korban untuk melakukan tindak lanjut, terutama nanti di rehabilitasi sosialnya. Kami memberikan dukungan-dukungan yang diperlukan, termasuk tentu dukungan-dukungan untuk perawatan maupun nanti untuk rehabilitasi dan selanjutnya pemberdayaan. Jadi kami berdialog dengan para orang tuanya, kami berdialog juga dengan pasien-pasiennya, dan alhamdulillah ya kami bisa mendengarkan apa yang mereka ceritakan dengan baik dan mereka optimis untuk bisa segera sehat karena mendapatkan penanganan yang baik. Saya kira itu. Ya, mereka menceritakan pada saat itu dalam ibadah sholat Jumat ya, berada di masjid, di tengah-tengah khutbah itulah terjadi ledakan. Mereka tentu belum bisa menceritakan secara detail karena rata-rata ya mungkin kaget dan kemudian menyelamatkan diri. Nah, itu aja ya. Jadi mereka bisa merasakan tiba-tiba ada ledakan. Setelah itu mereka tidak bisa mengetahui lagi, tapi sudah ada menyelamatkan, ada yang mengajak untuk segera menyelamatkan diri dalam keadaan yang kalut seperti itu. Tetapi semuanya bisa saling tolong-menolong. Kita ada 15 pasien saat ini dirawat di Rumah Sakit Yarsi dengan kondisi yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ada satu yang dalam kondisi kritikal, itu dirawat hari ini di ruang intensif oleh dokter pediatrik intensif care kita. Kondisi pasien memang kemarin ada prosedur pembedahan emergensi dilakukan karena ada trauma pada saluran cerna yang bersangkutan, dan ada tata laksana lanjutan yang akan kita siapkan. Jadi mungkin akan ada prosedur kedua untuk operasi lanjutannya terkait dengan kondisi kesakitan pasien. Sedangkan pasien yang 14 sisanya itu berada di ruangan, kondisi stabil. Memang ada beberapa yang hearing loss. Ini sedang kita lakukan anamnesis dan diagnostik lanjutan oleh teman-teman dari dokter spesialis THT kita. Itu akan di-review nanti untuk melihat seberapa berat kondisi gangguan pendengarannya. Cuman disampaikan Pak Menteri tadi, alhamdulillah yang sudah kami lihat pagi ini semuanya membaik ya Pak Menteri. Belasan korban luka menjalani rawat inap di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih.
Sebagian korban luka menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Beberapa korban yang luka berat menjalani operasi dan diharuskan rawat inap di rumah sakit. Belasan korban masih menjalani rawat inap dan mendapatkan penanganan medis. Ya, dan untuk mengetahui kondisi terkini para korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta Utara, kita bergabung dengan Ismalia Midasari di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Ya, Ismalia, selamat sore. Ada berapa korban yang saat ini dirawat di sana dan bagaimana kondisinya? Silakan. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Kalau ditanya ada berapa korban saat ini yang berada di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, saat ini ada 14 korban yang masih dirawat. 12 korban ini dapat kami laporkan ini sudah mulai masuk ke ruangan untuk rawat inap, dan 2 korban lainnya ini masih dilakukan penanganan intensif di ruang ICU. Dan memang Juno dan juga pemirsa, di Rumah Sakit Islam ini menerima 39 korban dampak dari ledakan di SMA 72 Kelapa Gading Jakarta Utara, yang dimana memang sampai saat ini untuk 25 orang lainnya ini sudah dipulangkan dan boleh melakukan rawat jalan seperti itu, Juno. Dan sampai saat ini kami masih terus memantau apakah akan ada orang tua atau kerabat yang mau menjenguk korban, ataukah mungkin nanti ada dari kerabat korban yang datang, karena memang di sini didirikan juga posko trauma healing dari psikologi kepolisian untuk nantinya para korban yang terdampak ini jika memang masih merasa ada yang kurang baik bisa langsung mengunjungi posko trauma healing di tempat kami melaporkan. Dan memang Juno dan juga pemirsa, untuk dampak ini memang ada beberapa keluhan seperti keluhan pendengaran dan juga keluhan luka-luka akibat terkena serpihan, dan juga tadi siang juga dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ini juga mendatangi untuk menjenguk para korban dan juga sempat mendengarkan paparan singkat di posko layanan trauma healing yang berada di tempat kami melaporkan. Dan memang untuk sampai saat ini juga kondisi di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini juga masih dijaga oleh beberapa anggota kepolisian, dan memang ada beberapa pejabat-pejabat yang datang, seperti tadi juga ada Mensos yang datang menjenguk ke Rumah Sakit IHRC yang memang korban dampak ledakan SMA 72 ini ada di beberapa tempat, salah satunya di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dan Rumah Sakit Islam IHRC. Dan sampai saat ini kami masih terus memantau apakah nanti ada orang tua atau mungkin kerabat dari korban yang akan mengunjungi korban di tempat kami melaporkan. Kembali ke Anda, Ju. Oke, baik. Terima kasih Ismalia. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, puluhan korban luka dalam ledakan yang terjadi di Masjid SMA Negeri 72 Kelapa Gading Jakarta Utara dibawa ke beberapa rumah sakit. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan biaya pengobatan korban ditanggung pemerintah daerah. Ke BK aja yang terdekat dulu. Udah mana aja. Puluhan orang terluka akibat ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading Jakarta Utara pada Jumat siang. Aduh, kasihan ya. Ledakan terjadi saat sedang digelar salat Jumat di masjid area sekolah. Para korban dibawa ke 2 rumah sakit, salah satunya ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat, di mana sebanyak 39 siswa dirawat di UGD. Sejumlah keluarga korban pun telah berdatangan untuk mengetahui kondisi anggota keluarga mereka yang menjadi korban ledakan. Sementara 15 korban dilarikan ke Rumah Sakit IHRC di Cempaka Putih Jakarta Pusat. Sejumlah korban jalani perawatan dan observasi, sementara 1 orang lainnya menjalani operasi. Ada 6 yang awal masuk ke emergensi, ada 1 yang kita tetap ruang lanjutan, itu dengan kondisi perlu operasi operasi emergensi, yang 5 lagi dalam perawatan saat ini. Tadi juga baru ada 1 lagi yang dalam diantar oleh keluarga, tapi kondisinya ringan. Jadi total itu ada 7. Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menjenguk para korban mengatakan biaya pengobatan semua korban ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemerintah DKI akan hadir untuk semua hal yang berkaitan dengan tanggungan di rumah sakit sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI.
dimanapun yang terjadi, pokoknya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI, apakah di rumah sakit ini, rumah sakit lain, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kami segera, tadi saya sudah ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, dan juga ada Wali Kota, saya minta untuk semuanya ditangani secara baik. Sejumlah korban masih dalam perawatan, sementara korban lainnya sudah diperbolehkan pulang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.